Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada murid-muridku semuanya. Untuk tahun ajaran baru ini, tahun 2020 sampai 2021 ini, Bapak dipercaya untuk mengajar akidah akhlak. Sebelum kita mulai memasuki pada pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma sahhilna fit ta'allumi. Allahumma sahhilna fit ta'allumi. Allahumma barik lana fil ilmi. Allahumma barik lana fil ilmi. Setelah kita berdoa ini, marilah kita akan memasuki kepada pelajaran kita tentang akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak ini terdiri dari beberapa bab yang akan kita pelajari dalam semester ganjil ini. Yang pertama, kita akan pelajari percaya kepada hari akhir. Bab yang kedua, tentang akhlak terpuji yang berada di dalam diri kita. Yang ketiga, tentang akhlak kita terhadap tetangga kita. Dan yang terakhir, mempelajari suri tauladan yang diperankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk pelajaran materi yang pertama, kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Pengertian beriman kepada hari akhir. Segala sesuatu akan mudah dipercaya apabila sudah terbukti keberadaan dan kebenarannya. Begitu pula tentang hari kiamat. Keberadaan dan kebenaran hari akhir akan dilihat dan dari tanda-tandanya yang diterangkan di dalam Al-Quran. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan rusak, bahkan binasa. Manusia akan semakin tua, mati, dan akhirnya kembali menjadi tanah. Langit dan bumi akan hancur pada saatnya. Matahari lama-kelamaan akan kehabisan cahayanya, lalu padam, sehingga alam semesta ini akan gelap gulita dan tidak ada lagi kehidupan. Maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Hari akhir sering disebut sebagai hari kiamat. Hari akhir adalah hari ketika dunia dan seisinya rusak binasa dan tidak ada kehidupan lagi. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat. Kehidupan yang sebenarnya dan tiada berakhir. Kehidupan di dunia hanya sementara. Dunia hanya tempat menguji manusia agar mau berbuat baik atau tidak. Manusia akan mengalami kehidupan di akhirat dengan bahagia apabila selama hidup di dunia mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Di antaranya adalah golongan yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama samawi atau agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, yang disebut ateis atau mulhid atau orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan yang ketiga mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan ini diikuti oleh banyak agama ardi atau agama yang dibuat oleh manusia. Dalil-dalilnya adalah yang pertama dalil akli. Innama tu'aduna la'atim wa ma antum bimu'ajizin. Yang artinya sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang, dan kamu sekali-kali tidak mampu menolaknya. Dalil aklinya
Di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Alam semesta dan segala isinya juga demikian. Sesungguhnya yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Dari bermacam hasil penelitian modern yang ada di dunia sampai saat ini, bahkan sampai akhir nanti, tidak ada resep atau obat atau wahana yang menjadikan suatu makhluk hidup tidak mengalami kerusakan dan kematian. Seluruh makhluk akan rusak dan seluruh makhluk hidup akan mati. Oleh karena itu, sangatlah tidak masuk akal jika sampai ada anggapan bahwa dunia dan alam semesta ini tidak mengalami kerusakan, kehancuran, kematian, dan berakhir. Macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir antara lain alam barzakh, yaumul ba's, yaumul hasyr, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, yaum siratun, surga, neraka. Semuanya merupakan macam-macam alam yang gaib. Di antara dari ayat-ayat Al-Qur'an, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 56. Tanda-tanda adanya hari akhir. Tanda-tanda adanya hari akhir ada dua, yaitu tanda sugro. Tanda-tanda sugro maksudnya tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini. Di antaranya kematian, kemaksiatan merajalela, membangun masjid yang megah tetapi sedikit yang sholat berjamaah di masjid tersebut. Anak yang durhaka kepada orang tua, laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Hafal isi Al-Quran tetapi akhlak dan perilakunya tidak Qurani. Demikianlah perjumpaan kita kali ini, karena kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.